Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana belajar pemrograman Python dengan menggunakan smartphone. Untuk dapat belajar pemrograman Python di smartphone, kita bisa menggunakan Google Colaboratory, editor yang merupakan fasilitas dari Google. Teman-teman hanya membutuhkan email dan browser saja, kemudian login dengan menggunakan akun Google tersebut. Selanjutnya, ketika sudah login, teman-teman bisa mengetikkan colab.google.reset.com seperti ini. Jika sudah, maka silahkan klik New Notebook yang berada di bawah yang berwarna biru. Nah, biasanya jika kita sudah mengklik New Notebook, maka Google Colaboratory akan membuatkan notebook baru. Tetapi jika tidak muncul, maka teman-teman bisa memilih menu yang ada di kiri atas, kemudian pilih File, selanjutnya pilih Notebook baru. Nah, setelah berhasil membuat notebook baru, langkah pertama adalah memberikan nama proyek kita. Untuk memberikan nama proyek, bisa diklik di tulisan Untitled yang di samping logo Google Drive. Kita klik, kemudian kita berikan nama proyek baru kita. Misalkan namanya adalah Belajar Python. Oke, sudah. Secara otomatis, proyek kita akan disimpan di Google Drive yang sesuai dengan email yang kita gunakan. Oh ya, untuk tutorial menggunakan Google Colaboratory, saya sudah pernah membuatkan videonya. Jadi nanti teman-teman bisa cek video saya tentang menggunakan Google Colaboratory dan Jupyter Notebook. Yang perlu diperhatikan ketika kita ngoding atau belajar pemrograman menggunakan Google Colaboratory di HP adalah tampilannya yang tidak selebar jika belajar di laptop atau di PC, tergantung dengan ukuran smartphone teman-teman sekalian. Kemudian, kalau tidak terbiasa mengetik di papan smartphone, juga nanti akan kesulitan untuk mencari tombol-tombol karakter. Misalkan kurung buka, kemudian kurung tutup, tanda petik 1 atau petik 2, bintang untuk perkalian, dan operator lainnya. Saya pun kadang kalau cepat masih kesulitan untuk menemukan karakter-karakter tersebut. Saya berikan contoh program yang pertama, yaitu program untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikalikan dengan lebar. Sedangkan untuk keliling, rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Yang pertama, saya akan membuat variabel panjang terlebih dahulu. Kemudian dengan menggunakan perintah input agar bisa menerima masukan dari user. Masukkan
panjang persegi panjang. Selanjutnya, saya buat variabel panjang ini, saya konversi menjadi tipe data float, agar nanti bisa diinputkan bilangan desimal. Kemudian, saya buat variabel lebar. Sama dengan menggunakan perintah input untuk menerima masukan dari user. Masukan lebar persegi panjang. Kemudian, lebar ini juga saya konversi menjadi tipe data float. Pertama, saya akan menghitung luas persegi dulu. Luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Selanjutnya, baru saya hitung keliling. Keliling sama dengan 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Kemudian hasilnya saya cetak dengan perintah print. Luas persegi panjang yang panjangnya panjang dan lebarnya lebar adalah luas. Nah, seperti ini. Kita coba dulu untuk luasnya. Mungkin ada error ya, error sintak atau error logika gitu. Kita coba terlebih dahulu. Kita jalankan. Untuk menjalankan Google Collaboratory ini atau Google Colab ini, tinggal menekan tombol play yang ada di samping. Oke, ini sudah benar. Kita masukkan panjangnya, misalkan 4. Kita tekan enter. Selanjutnya kita masukkan lebarnya 3. Kita tekan enter. Nah, ini sudah ada outputnya. Luas persegi panjang yang panjangnya 4 dan lebarnya 3 adalah 12. Kemudian untuk menampilkan keliling persegi panjang, caranya sama. Saya gunakan perintah print. Keliling persegi panjang yang panjangnya panjang dan lebarnya lebar adalah keliling. Oke, kita jalankan. Panjangnya 4, lebarnya 3. Nah, ini sudah keluar inputnya.
luas persegi panjang yang panjangnya 4 dan lebarnya 3 adalah 12, sedangkan keliling persegi panjang yang panjangnya 4 dan lebarnya 3 adalah 14. Nah, itu adalah contoh program pertama kita dengan menggunakan Google Collaboratory di smartphone. Yang kedua, kita akan membuat program untuk menghitung volume kubus. Kita buat kode baru. Caranya adalah dengan menekan tombol plus yang ada di kiri atas. Program untuk menghitung volume kubus. Selanjutnya, volume sama dengan sisi dipangkatkan dengan 3 ya, atau sisi kali sisi kali sisi. Begitu untuk volume, sisi dipangkatkan dengan 3. Nah, saya buat variabel yaitu sisi bertipe data float. Kemudian saya gunakan input untuk mendapatkan data dari user. Masukkan sisi kubus. Kemudian setelah itu hitung volume sama dengan sisi dipangkatkan dengan 3. Selanjutnya tinggal kita cetak print volume kubus adalah volume. Nah, kita jalankan ya, apakah ada error. Nah, ini masukkan sisi kubus, misalkan sisinya adalah 4. Kita tekan enter. Nah, di sini volumenya adalah 64. Ini ya, ini adalah program untuk menghitung volume kubus. Untuk contoh yang ketiga, kita akan belajar tentang conditional statement atau pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat di Python menggunakan perintah if. Langsung saja kita buat kode baru. Kita akan membuat program untuk mengkonversi nilai. Jadi nanti inputannya adalah nilai yang bertipe data integer antara 10 sampai dengan 100. Kemudian outputnya adalah huruf A, B, C, D, atau E. Langsung saja program konversi nilai. Kita buat syaratnya terlebih dahulu. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka cetak A. Kemudian jika nilai lebih besar sama dengan 70 dan nilai lebih kecil dari 80, maka cetak B. Syarat selanjutnya, jika nilai lebih besar sama dengan 60 dan nilai lebih kecil dari 70, maka cetak
C. Syarat keempat, jika nilai lebih besar sama dengan 50 dan nilai lebih kecil dari 60, maka cetak D. Dan syarat terakhir, selain itu, cetak E. Nah, ini adalah syaratnya. Kemudian saya buat programnya. Kita mulai dengan membuat variabel nilai. Variabel nilai ini nanti akan bertipe integer. Kemudian saya menggunakan perintah input untuk menerima masukan dari user. Masukkan nilai. Kemudian kita tuliskan syaratnya. Syarat yang pertama, if nilai lebih besar sama dengan 80, print A. Nah, untuk menggantikan indentasi, kita bisa gunakan spasi 2 kali di awal perintah print ini. Kita berikan spasi 2 kali seperti ini. Nah, itu bisa menggantikan indentasi. Selanjutnya, kita buat kondisi yang kedua, elif nilai lebih besar sama dengan 70 and nilai lebih kecil dari 80, kita cetak B. Syarat yang ketiga, elif nilai lebih besar sama dengan 60 and nilai lebih kecil and nilai lebih kecil daripada 70, cetak C atau print C. Syarat yang keempat, elif nilai lebih besar sama dengan 50 and nilai lebih kecil dari 60, print atau cetak D. Selain itu, else print E. Kita lakukan testing, kita jalankan untuk mengetahui apakah masih ada yang error. Nah, ini ada tampilannya ya. Kita diminta untuk memasukkan nilai. Misalkan nilainya adalah 80, kita tekan enter. A. Benar ya, 80 A. Kita jalankan lagi. Misalkan kita masukkan 75, kita tekan enter.
B. Benar ya, B. Kita jalankan lagi. Misalkan kita masukkan 45, kita tekan Enter. E. Nah, ini adalah program sederhana untuk menerapkan conditional statement atau pernyataan bersyarat di Python.